luar biasa dan jamaahnya luar biasa. Saya tadi terpaksa sholat Pak di tangga. Saya kira tidak terlambat ternyata orang ramai macet dari ujung sana. Saya kira nanti pengurus harus cari caranya supaya jamaahnya nyaman datang ke sini. Masjidnya luar biasa nyamannya, dan mudah-mudahan nanti pelayanan di pengurus masjid ini membuat kita betah di masjid. Alhamdulillah, masjid-masjid di Riau ini, di Kota Pekanbaru ini luar biasa, dan sekarang ditambah dua masjid besar di Kota Pekanbaru ini. Yang saya tahu ini satu Masjid Al-Husna, kemudian ada Masjid Al-Husna satu lagi di pintu tol sana. Kalau dari sini sebelah kanan, kalau dari pintu tol berarti sebelah kiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan wakifnya menerima amal luar biasa atas sedekah jariahnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ceramah sependek saja. Ini apa tandanya nih? Tanda jam berhenti apa nih? Bapak Ibu, malam ini kita sholat tarawih pertama persiapan untuk Ramadan besok. Saya ingin mengulang-ulang kaji tentang Ramadan ini. Rukun puasa itu cukup dua saja. Satu, niat. Jadi puasa ini tidak banyak-banyak betul rukun-rukunnya. Satu, niat. Kemudian yang kedua, tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar sampai tenggelam mata, dan yang membatalkan puasa lainnya. Itu saja. Jadi jangan seperti teman saya waktu kecil dulu, puasa pertama putih mukanya, kira-kira 10 putih, kesakitan dia. Saya tanya, kenapa? Takut saya batal puasa saya. Kenapa? Mau makan enggak? Minum enggak? Terus kenapa? Kesakitan dia. Rupanya dia nahan kentut. Dia takut, katanya kentut itu membatalkan puasa, seperti sholat membatalkan puasa. Jadi enggak. Satu, niat. Jadi jangan lupa malam-malam harus niat sebelum subuh. Bedanya puasa sunat dengan puasa wajib Ramadan itu, niatnya harus ada di malam. Itulah sebabnya kalau di masjid-masjid di kampung dulu, setelah witir biasanya imam memimpin membaca niatnya. Dalam bahasa Arabnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazi sana lillahi ta'ala. Memang betul luar biasa jemaah saya ini, jemaah-jemaah penghuni surga semuanya, insyaallah. Jadi jangan lupa malam-malam, dan tidak apa-apa Pak Imam nanti di masjid ini karena ini baru, pimpin aja niat malamnya. Habis sholat witir pimpin niat nawaitu sauma wadin, nanti jamaah ikut sama-sama. Takut besok lupa berniat. Bapak Ibu, penting niatnya, penting. Kemarin saya dialog di RRI, ditanya oleh salah seorang pendengar radio itu, Ustaz, saya ini penyakit mah. Kira-kira kalau saya puasa aman nggak? Saya jawab, saya punya penyakit asam lambung. Pernah dirawat 4 hari di rumah sakit. Tapi kalau betul niatnya, pasang niat baik-baik, maka insya Allah tak ada masalah dengan puasa saya. Pasang niatnya. Apa sebab gunanya? Kalau sudah kita pasang niat betul-betul, maka otak akan memerintahkan seluruh anggota tubuhnya, wahai kalian semua, budak ini, orang ini besok puasa. Maka seluruh tubuh ini, anggota tubuh ini, organ tubuh ini menyesuaikan. Begitulah perintahnya. Kalau kita niat malam itu, kalau sudah berniat betul, maka anggota tubuh ini diperintahkan oleh otak, asam lambung, budak ini besok puasa, kamu menyesuaikan. Tapi kalau tak niat kita, tentu tak ada perintah otak ke tubuh-tubuh ini, anggota tubuh yang lain ini. Tentu dia mengeluarkan asam sebagaimana biasanya. Tapi kalau sudah niat dengan betul, nanti otak itu akan memerintahkan. Bapak Ibu, satu lagi. Untuk yang kena penyakit mah-mah nih, atau asam lambung nih, sahur mesti diakhirkan. Sunatnya sahur itu di akhir-akhir. Sunatnya berbuka
di awal-awal. Kalau azan orang, jangan sok-sok pula. Saya ini kan orang yang hebat nih, tahan puasa nih, nanti aja lah buka. Nggak boleh. Azan berbuka. Berbeda dengan sahur, ujung-ujung kan, lambat-lambatkan. As-sahuru barokah. Sahur yang barokah itu kapan? Di ujung-ujung. Tapi jangan sampai udah megang ketok-ketok oleh muazin di masjid, baru nak sahur. Diperkirakan selesai kita sahur itu 10 menit menjelang azan. Itulah yang kita sebut dengan waktu imsak. Jadi menjelang 10 menit azan. Sekarang subuh jam berapa? Jam 5 lewat, jam 15 5:09. Ya berarti jam 5 kurang 1 menit lah selesai sahurnya. Jangan sahur jam 1 malam, jangan sahur jam 2 malam, jangan sahur jam 3 malam, jangan sahur jam 4 malam. Tidak dapat nanti as-sahuru barokah itu. Sahur itu berkah. Pak ya, ingat di ilmunya nih, sahur dilambat-lambatkan. Pasang niat baik-baik. Pastikan niat betul bulan Ramadan ini. Bedanya dengan puasa sunat. Umpama nih puasa sunat nih, bangun subuh, sholat subuh, lalu jalan-jalan macam berkegiatan, ditengok tak ada mau yang dimakan. Mana wajah-wajah mahasiswa masih ini. Mau ditengok tak ada mau dimakan, duit tak pula ada. Nampak ini menjelang maghrib tak ada bisa saya makan di hari dah jam 9. Niat waktu itu puasa sunat, sah puasa. Daripada saya juga nak makan dan dapat pahala, bagus saya puasa. Niat, tapi jangan makan dulu, juga jangan ada yang sudah dimakan ya. Nanti udah makan lontong 2 piring, baru nak niat puasa sunat, tak bisa. Jadi dari sahur itu, dari subuh itu sampai jam 9 atau jam 10 tak minum, tak makan apa-apa. Lalu kita bisa memprediksi menjelang sore juga tak ada yang mau dimakan. Saya niat puasa sunat itu boleh. Tapi kalau khusus untuk Ramadan tak boleh. Tak sah puasanya, batal puasanya. Rukunnya niat. Oke, satu. Kemudian yang kedua, lambatkan sahurnya. Supaya apa? Supaya tahan juga nanti siangnya. Saya masih ingat kakak-kakak saya dulu yang gadis-gadis, malam-malam dia sahur jam 11 jam 12 malam, sahur dia, lalu tidur dia, tak bangun dia subuh. Angkanya jam berapa bangun dia nanti setelah itu. Lalu tuh jauh lah waktu dia berpuasa karena dia malam jam 11 jam 12 malam makannya sahurnya. Maka itu riba. Kemudian yang kedua, rukunnya tidak makan dan minum dan atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau ada makan atau ada minum atau memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tubuh ini. Apa lubang yang ada pada tubuh kita nih? Mulut. Apa lagi lubang? Hidung. Apa lagi lubang? Telinga. Apa lagi lubang? Lubang kemaluan. Apa lagi lubang? Lubang air besar. Mana tahu ada masukkan pisang dalam itu kan biar kenyang ya kan? Nah, itu tak boleh. Pokoknya tak ada yang masuk dalam anggota tubuh kita di lubang-lubang ini. Maka kalau ada yang mandi, hati-hati mandi. Tapi rasanya kalau mandi sekarang pakai shower ya. Enggak. Kalau zaman dulu saya mandi kan Sungai Kampar main terjun Ciruk gitu kan. Nah, itu kan macam-macam yang masuk dalam mulut, dalam hidung, dalam telinga ya kan. Nah, itu bisa batal tuh menyengaja. Dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Termasuk diantaranya ini anak-anak muda-muda, pada tahu malam ini tak apa-apa ditonton, ya kan? Besok pagi tidur, lalu sebelum tidur terbayang-bayang macam-macam. Keluar mandi, bermimpi dan tidur siang itu batal puasa. Maka tidak usah lagi nengok-nengok apa-apa. Jika perlu bulan Ramadan ini semua media sosial itu tutup. Di media sosial kadang-kadang ngeri-ngeri sedap kita kan. Awal rasanya tak ada minta
kirim gambar itu yang dikirim gambar-gambar nggak apa-apa, ya kan? Kalau kami yang tua-tua ini, insya Allah aman lah. Yang muda-muda nih, lalu tidur siang, lalu bermimpi, gara-gara itu batal. Tapi saya nak nengok apa-apa Pak, tiba-tiba mimpi aja, itu lain masalahnya. Kalau nak melakukan aktivitas yang memungkinkan kita bermimpi karena tidur, dalam tidur mimpi-mimpi yang macam-macam itu lain ceritanya. Tapi kalau kita melakukan aktivitas yang memungkinkan kita mimpi gara-gara itu, maka puasanya batal. Dari sahur sampai matahari tenggelam, tahan insya Allah, tahan. Kalau anak-anak muda-muda ini tahan nih, wajahnya wajah sehat-sehat semua nih. Saya ingin sampaikan hadis Rasulullah SAW, pendek hadis itu. Apa kata Rasulullah? Sumu tasihu. Kau puasa, kau sehat, kata Rasul. Kamu puasa, kamu sehat. Ini rumah sakit ini, masjid ini bangun ada rumah sakit awal bros nih, keluarganya mengerti betul dia. Ada yang disebut dengan fasting terapi puasa. Saya dulu kena asam lambung itu, obatnya puasa, diet. Istilahnya diet, puasa. Penyakit orang kaya itu kan penyakit dalam darah semuanya. Kolesterol, lemak dalam darah, diabetes, gula dalam darah, asam urat, darah juga, tekanan darah tinggi, darah juga. Itu penyakit orang kaya. Dari mana datang penyakitnya? Dari makanan. Mau pilih penyakit orang kaya, mau pilih penyakit orang miskin? Penyakit orang kaya itu kolesterol, asam urat, diabetes. Kalau penyakit orang miskin, kurap, kudis, panu. Pilih mana? Mau dapat penyakit orang miskin atau penyakit orang kaya? Penyakit orang kaya tuh risikonya ngeri. Diabetes tuh bisa gagal ginjal, cuci darah, atau penyumbatan pembuluh darah, stroke, mati. Kolesterol juga begitu, mati. Serangan ke jantung berhenti berdetak, mati. Obatnya payah. Kalau sudah cuci darah itu nggak ada gitu, memperpanjang umur aja tuh. Kalau penyakit orang miskin, kurap, kudis, panu, cukup salep harga 25.000, selesai. Pilih mana? Penyakit orang kaya, hidup miskin, kan gak apa-apa. Bagusnya hidup orang kaya, kita kaya, tapi penyakit orang miskin. Ini adalah miskin, penyakit orang kaya pula. Obat penyakit semua itu yang dalam darah itu cuman puasa. Maka kata ahli medis itu, biar darah kita ini bersih ya, paling tidak dalam sebulan itu kita puasa 8 hari. Dan Rasulullah SAW sudah meminta kita puasa dalam sebulan itu 8, Senin, Kamis, pas 8. Kalau berat-berat pada bapak dan ibu, loyo-loyo, malas-malas, puasa ringan besok. Tak ada selera makan, puasa hari ini, insya Allah selera makan muncul. Obatnya puasa. Sekarang 1 bulan ini Allah paksa kita puasa supaya apa? Supaya sehat. Sumu kata Rasulullah, tasihu, kamu puasa, kamu sehat. Untung bapak-bapak sekarang beri panjang oleh Allah ketemu dengan Ramadan. Untung luar biasa. Ramadan ini pahalanya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan,
maka kau akan minta setiap bulan itu Ramadan semua. Cuma kan kita tidak tahu ada apa dalam Ramadan ini. Kalau kita tahu ada apa dengan bulan Ramadan ini, kita minta kepada Allah Ramadan setiap bulan. Luar biasa. Pahalanya dilipat-lipat gandanya, dilipat-lipat gandakan, barokahnya banyak. Satu lagi, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nanti masih menyiapkan fasilitas untuk iktikaf nih, sekurang-kurangnya di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Pak, harus buat target. Targetnya apa? Seumur hidup harus dapat sekurang-kurangnya sekali Lailatul Qadar itu. Sekurang-kurangnya sekali. Gimana caranya? Caranya jaga malam-malam Ramadan itu. Itu aja. Semua bulan Ramadan Pak Ustaz, ya biar pasti. Ini kita ini hidup kan berapa tahun nih? 60 tahun, 70 tahun. Sekurang-kurangnya selama bulan Ramadan itu jaga bulan Ramadan itu malam-malamnya sekali seumur hidup 30 Ramadan itu, 30 malam. Pak Ustaz tak bisa, Pak Ustaz saya kerja Pak Ustaz, siangnya kerja dan segala macamnya. Oke, tidak apa-apa. Kalau tidak sanggup, kurangi kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ganjil-ganjilnya. Berarti kalau Ramadan 30, 15. Malam pertama, malam ke-3, malam ke-5, malam ke-7, malam ke-9. Pak Ustaz, tidak bisa. Karena kesibukan macamnya. Oke, tidak apa-apa. Ambil malam ganjil 1/3 Ramadan terakhir. Berarti malam 21, 23 sampai malam 29. Ambil berapa? Pak Ustaz, tak bisa juga. Karena saya tak mungkin dari malam itu sampai subuh itu karena ada yang lain saya harus kerjakan. Ambil di malam-malam 1/3 10 Ramadan itu, di waktu-waktu 1/3 malam terakhir. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 5. Jaga karena Lailatul Qadar itu waktu itu. Biar pasti 30 malam itu dijaga. Betul-betul lo jaga 30 malam itu. Seumur hidup sekali aja sebelum mati. Supaya apa? Supaya dapat Lailatul Qadar itu. Tapi jangan kira dapat Lailatul Qadar itu tiba-tiba. Kalau nenek saya dulu Pak, direndamnya air di baskom tuh. Terus dia bilang, Nek, kalau saya dulu, untuk apa itu? Apa kata itu? Kalau Lailatul Qadar nanti datang, itu air itu membeku airnya. Tentu nenek saya tak akan pernah dapat air itu membeku, ya kan? Ada Lailatul Qadar itu. Nanti pohon-pohon itu sujud katanya. Mana pohon-pohon sujud katanya? Tak ada. Lailatul Qadar itu yang disebut seperti itu tak ada. Lalu apa yang ada? Kalau Bapak beribadah pada malam yang ditentukan oleh Allah itu sebagai malam Qadar itu, Bapak beribadah malam itu dihitung 83 tahun non-stop. Umpama nih Bapak malam ini sholat tahajud, baca Al-Quran, berzikir segala macamnya semalam itu, maka Bapak dapatlah hitungan pahala apa yang Bapak lakukan malam itu. Sama artinya Bapak melakukannya 83 tahun non-stop. Kira-kira kalau ditimbang besok, Bapak dapat sekali Lailatul Qadar nih, kira-kira ditimbang besok, timbang di Yaumul Hisab, mana banyak pahala Bapak daripada dosa Bapak? Kira-kira dapat sekali Lailatul Qadar. Pasti berat amal baik Bapak. Bapak ini hidup lebih banyak nih. 80 ada di besok ini. Taruhlah sehat Bapak di 85, 90, taruhlah 85 tahun. Kurang karena belum balik. Taruhlah balik umur 15 tahun. Berarti 85 dikurang 15, 70 tahun. Anggaplah 70 tahun itu dosa semua. Asal jangan dosa-dosa besar aja ya, syirik membuatnya. Anggaplah dosa semuanya. Bapak punya tabungan amal 83 tahun, 70 tahun, 83 tahun. Sudah, Bapak pasti berat tuh amal baik Bapak. 70 tahun pasti tak akan dosa semua. Pasti banyak amal-amal baiknya. Maka Pak,
usahakan kejar malam Lailatul Qadar ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Caranya apa? 30 malam dijaga. Ya Pak ya, semangatnya. Saya senang nengok. Ini kalau sempat masjid-masjid ini yang di Pekanbaru ini, di Riau ini, ini semua jemaahnya semangatnya nih ya. Luar biasa, barokah Kota Pekanbaru, barokah Riau di Indonesia dan menjadi amal yang luar biasa bagi para wakilnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.